Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi di channel ini, Sulismono Bibit Nursery. Dalam hal ini kita akan membahas tentang hal yang penting, yang perlu kita bahas, yang perlu Anda tahu. Baik ilmunya, baik apa yang bisa kita bahas di sini. Dan kita kebetulan ketemu dengan seseorang yang aktif, bahkan maaf ya sedikit sudah mulai ke ahli. Nah ini Mas Nanat kalau saya manggilnya. Namanya siapa Mas? Nanat loh, Nanat Trinadi Putra ya. Biasa. Memulai bisnis ini atau apa, menanam ini kapan? Menanam awalnya saya itu dari 2016 itu sekitar 5 tahunan. 5 tahunan itu 5 tahun ya. Dan untuk seorang ahli kan 5 tahun, hanya dibutuhkan 5 tahun untuk menjadi seorang ahli, dan kayaknya ini kita sudah pantas untuk kita wawancarai, untuk kita tarik ilmunya ya. Nah, ini nganu ya Mas ya, apa Mimi Sapote atau sawo raksasa atau sawo super jumbo ya. Ini yang nganu Mas ya, yang pot ya. Dari apa nih Mas? Dari nganu ya, apa sambung susu ya? Sambung susu kalau ini. Kalau ini kok bisa langsung berubah? Ya, kalau sambung susu memang bagusnya kayak gini. Kita sambung dengan batang yang tua. Batang yang tua akan sangat cepat untuk mengeluarkan sinar. Istilahnya batang yang memang maaf ya, pohonnya juga sudah berbuah gitu. Jadi kita sambung jadi cepat. Nah ini yang dan misalnya di kebun pun kuat Mas, enggak ambruk gitu. Oh sangat kuat sekali, karena memang kita dari batang bawah ini yang dari akar, ini dari biji, maaf ya, ini yang dari biji, kemudian kita sambungkan batang yang sudah tua, yang sudah berbuah. Lah ini akar yang dari biji ini akan kuat. Ada yang bilang kalau sawo ini kadang nggak berhenti berbuah. Betul sekali ini tanpa musim ini. Jadi modelnya kalau sudah berbuah kayak gini, nanti disusul lagi bunga-bunga kecil-kecil. Bagian ini udah mulai nampak. Susul terus. Kalau ini jenis apa Mas? Jenis Magana. Yang apa, yang tren atau yang sedang anu ya, apa istilahnya pertama kali muncul dan kemudian wow itu Magana. Dan itu sangat genjah gitu kalau Magana. Genjah sangat mudah berbuah dan adaptif sekali. Kalau dimanapun tempat. Kalau ada isu rasanya kurang dibanding dengan yang lain, kalau itu perawatan. Saya tergantung perawatan. Betul. Dan kematangan. Iya. Kenapa? Karena orang buru-buru ya kadang. Nah, ketika memang pas dicuek gitu, kulitnya itu kadang oranye gitu. Tapi sebenarnya dia belum tua. Layaknya tua itu biasanya 11 sampai 12 bulan. Gitu. Nah, ini parameternya itu kadang-kadang maaf ya, bukan salah tapi anu ya apa? Terlalu terburu-buru untuk mengatakan kalau dicuek itu memang harus sudah matang. Nah, ini yang terkadang-kadang bahkan maaf ya, ada tamu kita yang pengen metik padahal kita udah ngomong itu belum matang, diambil aja dan hasilnya adalah buah yang mengkal gitu ya, yang rasanya kayak kayak ubi cilembu apa kayak ketela pohon katanya. Itu karena memang dia belum tahu oh ini benar-benar sudah matang layak dikonsumsi atau belum. Kalau dia memang kematangannya itu 95% ke atas, pasti Magana pun manis. Dijamin. Nah ini Mas kan selain apa, selain lewat apa sambung susu ya, atau nantinya ada yang tempel juga Mas ya, itu Mas pakai ini ya, pakai apa, pakai cangkok. Tapi cangkok ini harus yang sudah anu Mas ya, sudah tua, yang sudah pernah berbuah, sudah datang siap gitu. Saya ingin tahu nih batang bawahnya juga apa, yuk kita lihat Mas. Yo, mari. Ini lukanya di mana? Wijen. Daerah jadi. Kalau barang ini anu padu. Sudah mancing ya. Nah ini kebun luas ya khusus untuk. Kalau saya yang tahu nilai itu kemecer Mas, lihat ini tuh. Nah, Iya.
saya minta maaf nih, Mas bisa berhasil untuk menumbuhkan ini gimana? Karena terus terang banyak yang nggak berhasil. Iya, kalau ini memang untuk biji itu sangat-sangat kita harus benar-benar fokus ketika memang mau menumbuhkan dari biji itu. Nah, ini biji mame sapote itu rentan sama kayak pohon mame sapote ketika memang belum sehat ataupun kita merawat cangkokan kayak gitu, itu memang kita anggap benar-benar bayi. Ketika bayi apa kita kembalikan ke kemurnian. Dia sangat rentan sekali terhadap bakteri, terhadap jamur, terhadap virus. Nah, itu kita harus ingat. Nah, ketika kita memang nyemai dari sini, kita benar-benar media itu yang netral. Kalau maksudnya tanpa pupuk, tanpa pupuk kandang terutama ya. Pupuk kandang terutama. Lah, media yang netral supaya benar-benar kita mendapatkan netral, kita kasih insek sama fungi. Langsung di situ. Di situ nanti kita anginkan sebentar, baru nanti pemeraman di situ. Ya, katanya ada 2 tahap, Mas. Misalnya diginikan dulu terus. Iya, betul. Ada 2 tahap. Gimana? Nah, tahap yang pertama kita menumbuhkan biji itu calon akar dan calon tunas. Gimana itu? Nah, calon akar dan calon tunas ketika memang dia itu sudah muncul sekitar 5 sampai 6 cm, kita pindah di balik. Nah, itu di mana, Mas? Apa? Bisa di kandang macan yang sebelah sana. Ya, maksudnya apa? Itu kan media murni tadi. Media murni. Terus kita jadi dilep gitu atau di modelnya itu jadi kita siapkan media yang kokopit. Biji awal itu kokopit. Oh, kokopit. Ya. Pakainya saya malah kokopit. Enggak pakai tanah gitu ya? Enggak pakai tanah dulu. Gitu. Kokopit, habis itu kokopit kita yang tadi diperam insek sama fungi. Terus kita taruh di situ, kita timbun. Nanti kalau akarnya sudah keluar sekitar 5 cm, nah itu baru kita pindah ke media tanah. Tanahnya saya biasanya campur dengan sekam mentah. Gitu, enggak sekam mentah. Kalau sekam mentah itu nanti campur dengan tanah masih fermentasi. Nah, makanya kita pakainya sekam bakar sama tanah murni. Nah, ini yang proses ketiga. Oh, proses ketiga ya, ini. Ketika sudah memang dari media yang tanah, dari tanah kokopit murni tadi. Satu kokopit, kedua tanah. Nah, ketiganya baru kita overpolitik, kita kasih nutrisi supaya pertumbuhannya bagus. Apa itu, Mas? Kalau ini oplosan, saya pakainya sudah oplosan. Ada pupuknya, ada komposnya, ada sekam. Udah berani ya pupuk kan berani, sudah berani pupuk kandang sama tanah. Sudah. 3 tahap. Baru inilah. Nah, ini setelah ini kayak gini, ini kadang maaf ya, masih kayak gini udah laris masih. Udah jadi rebutan karena ya tadi faktor kegagalan yang tinggi tadi orang. Nah, kalau Mas sendiri ini bukan dari biji Mas sendiri. Iya, kalau biji saya masih supporting. Dari orang teman, karena memang harus ngani. Karena untuk kuota biji mame sapote itu sangat-sangat minim sekali lah untuk Indonesia gitu. Sangat minim sekali. Bahkan kita kuota untuk biji itu masih kurang-kurang untuk skala pembibit. Berapa kayak satu biji? Satu biji harga 80 sampai 100. Itu hitungan buah ya? Gitu kan. Kayak itu. Atau Mas beli buahnya juga? Kalau saya enggak, bijinya saja. Karena nanti berat di timbangan. Oh gitu. Nah, ini yang saya kagumi dari Mas ini masih kecil sudah berani disambung. Ini Mas lihat Mas. Ini belum gede ya, sudah berani. Atau Mas sesuaikan dengan nganunya Mas, apa batangnya ini ya? Iya, kita sesuaikan dengan batangnya. Kalau ini teknik yang berbeda. Apa bedanya apa dengan yang lain misalnya? Bahkan maaf ya, ini cangkok atau gimana? Nah, ini modelnya memang teknik yang berbeda. Yang itu memang dari biji real. Ini yang ini dari cangkok. Ini dari cangkok. Jadi namanya ini cangkok susu gitu. Oh, yang misalnya dari Magana itu tadi ya. Misalnya ini seedling, tak cangkok, terus tak sambung ke sini, tak susukan. Gitu. Siap. Ada contoh yang seedling Mas, yang itu mungkin ya, itu mungkin. Nah, ada. Ini Mas ya. Ini. Seperti ini sambung susu. Ini saya sambung di sini. Kalau ini sudah, jadi saya buat 2 jenis karena percabangan dia. Oh, untuk indukan juga. Nantinya untuk indukan. Atau ini Mas Agung. Di sini loh Mas Agung letaknya. Nih, iya Mas ya? Iya, betul.
Ini lebih jelas. Ya. Jadi sebenarnya indukannya di sini ya, bukan saya kalau kelihatnya di sini. lihat nih ya. Ini indukannya, terus kemudian disambung sama yang seedling tadi. Ini karena permintaan Sanur banyak, jadi saya otomatis buat Sanur ini harus cepat gitu. Maafkan saya Sanur gede banget. Soalnya punyanya Mas Kadir sudah nggak tahu deh. Gede banget buahnya. Terbang ke awan punya Mas Kadir. Iya. Oh, buahnya itu kemarin saya panen itu sampai 3,6 kilo. Gede juga. Satu buah itu pemecah rekor yang paling gede gitu. Tapi kalau misalnya dibuat rata-rata itu 2,5 sampai 3 kilo. Itu banyak beberapa Kalau panen. ini kadang gagal. Pernah gagal kayak gini? Pernah Kenapa? gagal juga. Biasanya lebih ke apa? Oh. Sebenarnya sambung susu kan lebih mudah ya. Tapi kok banyak yang ngeluh gagal juga. Nah itu kita baca iklim juga ketika nyambung. Iya. Kita baca iklimnya, terus kita juga pada saat nyambung itu juga harus diperhatikan. Ketika memang batang itu habis hujan, dipaksa nyambung, batangnya masih basah, itu sangat resiko sekali. Nempelnya lama, kalau nggak nempel lama ya nggak nempel. Kemungkinan bisa saja nanti intensitas ketika hujan tinggi itu nanti mati batang bawah. Kayak gitu. Berarti sampai ini mumpung musim kemarau kayak gini sampai ngejar itu. Sampai ngejar bener-bener. Pas musim hujan malah sampai agak berhenti ya. Agak santai. Kalau musim penghujan saya santai. Paling nggak terlalu ngoyo gitu. Paling fokusnya nanti untuk bagaimana tanaman ini subur gitu. Cepat gede. Karena saking matahari jarang keluar gitu. Keren. Ini satu tapi bisa 3-4 gitu ya. Iya, satu indukan dalam pot gitu. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, kalau ini maaf. Ya. Ini apa? Ini jenis magana. Nah, ini tak sambung di atas itu karena dulu memang kondisinya ini di dalam planter bag. Saya itu ini apa? Bingung lah istilahnya. Gimana caranya ini planter bag berat banget ya udah. Tak sambung di atas. Tapi sambungnya bisa gede gitu ya. Iya. Dan jadi gitu. Dan jadi, alhamdulillah. Ada buahnya yang sebelah sana udah mulai berbuah juga. Ini berarti dari polybag ini. Polybag sampai tempelkan gini. Enggak. Jadi ini planter bag. Yang atas ini memang pohon indukan saya yang ada di Sragen. Jadi tak sampean tempel sentangan ke indukan yang tadi. Oh iya, betul. Baru dipotong ya mirip ini, tapi kita lihat hasilnya lagi. Hasilnya yang di itu lah. Atau kita mau lihat yang plastik ya, atas itu buahnya plastik. Kita lihat dari luar aja lah. Panas. Biasa dibuka berapa kali? Jarang. Paling pas masuk aktivitas masuk. Nah, kita lihat. Jadi ketika dia turun cangkok atau turun apa dari sambung susu itu, Mas nggak ke sini. Begitu turun sambung susu saya masuk ke rumah greenhouse yang full. Siap. Kemudian di situ kita biarkanlah sekitar adaptasi dulu sekitar 2 mingguan. Setelah itu nanti serambi kita taruh di situ. Kita kasih pupuk, macam-macam pupuk, media, akar dan lain sebagainya biar perkembangannya bagus. Karena kan memang ditempel di sana kan kondisinya kan goyah, gerak atau apa kan kita tidak tahu. Nah, kita kondisikan 2 minggu lah paling nggak, target itu udah subur, udah bagus, baru kita keluarkan. Di sini, di bawah para-para ini. Saya ingin tahu kenapa orang nyangkok atau orang yang beli fresh cangkok lah, yang maaf ya sok-sok ditanam dan akhirnya gagal. Iya. Ya karena memang bedanya ya itu Mas. Kalau misalnya akar ini kan buatan dari sini ya. Kita cangkok di sini buatan. Nah, buatan itu perawatannya sangat istimewa sekali dibandingkan dengan dari biji asli gitu. Nah, ketika akar ini stimulus dari buatan manusia supaya keluar ya kita harus perlakuannya khusus. Tapi kalau perlakuannya itu enggak khusus, kita hanya cukup ditanam, siram pun kadang lupa gitu, 3 hari 4 hari sekali ya sudah. Bablas itu ya. Bisa aja bablas. Apalagi nggak sampai di kayak gitu kan ya, atau di plastik. Bisa.
berat di situ, Mas. Ya, kalau penanganan fresh angkok beda lagi. Memang penanganan fresh angkok itu sangat-sangatlah rentan atau riskan. Atau katanya maaf harus murni tadi ya, tanah Murni. Kembalikan lagi tanah murni. Terus apa mungkin jamur mungkin macam Ya, jamur sama bakteri lah. Kita tidak tahu, kecil banget itu bakteri, jamur, bahkan jamur pun juga bisa membunuh akar. Tapi yang paling utama itu sebenarnya bakteri. Itu kayak manusia juga. Makanya nantinya medianya tetap ditambahin itu fungi, insek. Fungi untuk jamur, inseknya kita untuk bakteri. Dah, kita kembalikan ke tanah murni. Tanah murni itu tanah yang lapisannya itu paling tidak setengah kila ke bawah dari permukaan tanah. Itu disebut tanah murni. Udah, itu meminimalisir dari bakteri ataupun jamur. Lihat ini hasilnya, monggo Mas Agung diambil aja Mas Agung. Nah, lihat hasilnya tuh gini. Nah, ini yang sudah layak jual. Nah, kalau yang tadi ini kan sifatnya massa Mas ya, Pak. Plastiknya itu sifatnya massa karena Mas buat banyak. Nah, ini yang sifatnya tunggal nih, kita lihat. Wah, top banget video kita ini, lengkap. Nah, kita lihat ini hasilnya. Ini kenapa Mas tunggal? Nah, kalau ini saya terus terang nyangkok. Ini dari hasil cangkok. Ini jenis Loreto. Cangkoknya itu kan ini batangnya satu. Lihat, batang satu dari cangkokan. Nah, ini tak kembalikan ke tanah murni. Meskipun ada sedikit campuran kayak gini, sebenarnya hanya kemarin kena ini sih campuran. Cuman saya kasih banyaknya sekam yang bakar. Nah, ini pun masih tak kasih susuan. Gitu. Karena Mas takut kalau mengandalkan apa hanya cangkok yang berat. Apalagi ini sudah berbuah ya, lihat. Apalagi berbuah. Berat untuk satu. Makanya saya heran loh, kok berani ya cangkok. Oh, ternyata ada susuan. Ini tak kasih susuan. Ini fungsinya nanti ketika 2-3 tahun yang akan datang, ketika kita tanam, kita tinggal pergi ketika musim kemarau kayak gini, oh ada akar dari biji gitu. Jadi jangan aman, jangan bilang ini cangkok lagi karena sudah ditempelin ya. Jadi wah, enggak. Pantasan saya tadi nggak tahu, kok berani ya, ternyata itu ya. Jadi itu aja luar biasa ya, paling tidak ini kita lengkap ya di sini, kita membahas tentang apa ini, kemudian dengan nah aku tanya Mas, memang sedang tren, baru tren Mame Sapote itu baru trennya itu di tahun 2018 ke sini. Pangsa pasarnya itu bukan hanya Indonesia, bukan hanya kalangan sini, tapi pangsa pasarnya ini dunia Mas gitu. Jadi ya ini ada kesempatan, kamu mau Mbak ambil kesempatan ini untuk mendapatkan sesuatu yang lebih gede, berharga gitu. Oh ya udah, saya kejar di sini. Otomatis memang saya tahun ini fokusnya hanya di Mame Sapote. Tuh, saking fokusnya bibit durian, bibit lengkeng enggak keurus. Jadi saya minta maaf dalam ini, memang kadang-kadang kita nggak ya apa di bisnis atau apalagi bisnis tanaman bibit buah ini, apa yang sedang tren, apa yang itu yang kita kejar gitu. Bukan berarti kita ngejar keuntungan aja, tapi ya fakta fakta bahwa sesuatu yang sedang tren itu atau sesuatu yang sedang naik daun itu yang memberi keuntungan lebih ya dibanding yang lain gitu. Paling enggak profitnya bisa untuk muter berikutnya Mas. Dan jadi 7 jutawan atau triliuner atau berapa. Amin. Mas lihat itu Mas, ini terakhir ini kita nganu. Nah Mas tabula pot kan ini, nah, ini memang melayani apa Mas? Melayani lokal sekitar atau gimana? Kalau yang ini lebih ke indukan, masih lebih ke indukan. Jadinya nanti ya ada juga yang beli pot-potan seperti ini. Ada juga kemarin sudah ditawar satu potnya 2 juta, mau ambil sekitar 50, tapi saya belum masuk. Iya, hitung-hitungannya belum kena, matematikanya belum kena. Karena wong bibit aja segitu gitu. Iya enggak fair tau kita. Bibit aja sih gitu kok. Maaf ya, lengkeng apa sudah tabula pot masih segitu. Jadi ya karena maaf ya, karena memang banyak orang yang tidak tahu di bisnis ini. Ini termasuk Mame Sapote itu bibit buah termahal ya Mas, dibanding yang lain.
Betul, dibanding yang lain. Ya maaf lengkeng Guyon kalah jauh dengan ukuran semeter aja bisa ratusan ribu sampai jutaan Mas. 1 juta, 2 juta kayak gitu, tergantung jenisnya juga. Iya, bahkan ada Loreto itu sampai 2,5 dulu waktu awal masuk. Iya, laras betul sekali. Iya, jadi jangan kaget kalau sampean bibit kok semono gitu ya. Karena memang beda kelas beda dan apa luar biasanya ini keren. Bahkan tabulapot ini keistimewanya bisa berdua. Contohnya yang tadi kita pertama itu bisa berdua. Dan buahnya pun juga besar, sampai 1,5, 2,5 kayak gitu. 1,5 kilo, 2,5 kilo bisa tercapai di dalam pot kayak gitu. Apalagi kita grounding, kita taruh, kita tanam di tanah, itu nanti akan perkembangan dari pohon sampai buahnya. Sekali saya punya aja sekian 4 meter, padahal nggak saya urus itu. Ya karena saya nggak konsentrasi di situ. Saya cuma ini Mas, misalnya saya nyangkok atau apa ya buatnya kayak Mas Kus itu atau Mas Agus yang dikasih apa bambu-bambu itu. Gitu ya. Itu kayak Tarzan semua kalau nyangkok itu. Modelnya kayak gini Mas. Jadi kalau kita potong, baru kita potong kayak gini. Nah, ini sebagian kemarin udah disapih untuk keluar. Ini baru potongan kayak gini. Oh, termasuk anggur juga Mas ya? Ya, masuk di sini semua. Kalau kita ini rumah produksi. Oh, Rumah produksi ya istilahnya. harus pembibit harus punya ya. Harus punya kayak gini. Punya saya nggak tahu kan bodol-bodol kemana gitu. Yo kita lihat ini tabulapot ini Gus. Ini sampai segede ini Mas ya. Nah ini Mas. Nah, ini memang ini Mas, memang perlu ya cagak-cagak atau penyangga-penyangga ini untuk Sangat perlu sekali ini Mas. Jadi batangnya ini pun belum kuat ya. kuat untuk menum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya barusan ke kebun dan menemukan buah-buah ini. Sayang satunya udah dimakan codot ya. Tapi ini saya ambil langsung dari belum jatuh. Ini black sapote ya. Udah menghitam kayak gini. Ini rasanya kayak puding kalau orang, nanti kita coba. Nah ini ya, ini memes sapote ini saya tadinya ragu ini udah matang belum, ternyata udah empuk ya. Dan terlihat ini saya bawa ini merah gitu ya, jadi ini udah jelas termakan. Ini jenis magana ya, ini sekitar 2 kiloan lagi ya. Tapi ini menunjukkan bagaimana sih sebenarnya magana itu apa, buahnya memang besar. Dan nanti kita tes ya rasa manisnya ya, kita lihat dulu yuk kan. Ini kita singkirkan di sini ya, lalu kita bahas lagi. Kamu akhirnya ya dalamnya ya, tapi dalamnya ini benar-benar gede ya. Ya, kan kita buka, wow ya keren ya. Lihat terus buahnya ya, nanti saya coba ya. No, lihat nih remah-remah, nggak usah lihat saya. Nikmat banget, manis banget. Saya coba lagi. Nah, lihat nih remah-remah nih, lihat nih. Wow.
Ini ada bijinya yang kecil ya, ya. Bijinya kecil gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ya, black sapote. Black sapote dikenal sebagai apa? Nah, lihat. Ada, saya makan ya, saya makan. Oke, itu. Kayak apa? Kayak puding. Nah, tadi kita udah nyoba ya, baik black sapote yang rasanya kayak puding ya, memang lembut gitu ya. Nah, kemudian kita juga udah nyoba makanan, wah betapa dasarnya ini ya, manis gini ya. Jadi wah nikmat lah pokoknya, keren. Didan mau nyoba enggak? Coba ya, Didan nyoba. Kita akan silakan. Enggak. Iya udah kamu jangan kamu mau nyoba. Malah sih. Dah yuk. Tadi sudah terbukti ya betapa manisnya sawo ini. Kalau sini lihat nih ada bijinya yang tinggal kecil, paling 1 atau 2. Nah ini bijinya yang tumbuh terus kemudian kita sambung dengan yang sudah berbuah. Jadi bisa cepat gitu. Meskipun termasuk tanaman ini itu termasuk mahal ya, bibitnya ya bisa 1 juta sampai 2,5 gitu ya, karena memang masih langka, apalagi jenis-jenis baru kayak Loreto ya. Nah, tapi yang paling penting dari itu, setelah Anda menyaksikan tadi makanan, kemudian kita juga udah nyoba buahnya ini saya temukan malam ini, betapa kemanisannya membuat kita puas ya, puas makan segini aja puas. Besok kita coba lagi di lemari es, mungkin keluarga saya juga akan nyoba, tapi puas gitu, dibanding kalau kita makan sawo yang kecil itu rasanya nggak puas-puas ya. Gitu aja, ini memberi berkah pada kita untuk terus ya melihat video-video di channel saya ini. Oke, gitu aja. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.